Beberapa waktu yang lalu, Presiden Ekuador Daniel Noboa mengambil langkah drastis dengan memerintahkan operasi militer melawan kartel narkoba setelah situasi mencekam di negara itu. Pada Selasa 9 Januari 2024, sekelompok bersenjata menyerbu studio televisi, mengancam eksekusi terhadap pasukan keamanan dan warga sipil. Noboa menyatakan bahwa Ekuador berada dalam kondisi konflik bersenjata internal, menjawab deklarasi perang dari para gangster hanya beberapa jam sebelumnya. Kengerian meluas setelah bos kriminal berkuasa kabur dari penjara, mengguncang negara yang sebelumnya dianggap sebagai surga damai di antara eksportir kokain terkemuka Kolombia dan Peru. Dalam upayanya memerangi gelombang kekerasan yang melibatkan kartel Meksiko dan Kolombia, Noboa secara tegas menyampaikan melalui media sosial bahwa angkatan bersenjata telah diperintahkan untuk melancarkan operasi militer. Serangan terhadap studio televisi di Guayaquil menjadi puncak ketegangan, di mana kru yang ketakutan berusaha melanjutkan siaran langsung meski dalam keadaan genting. Sebelumnya, para gangster menculik para petugas polisi dan meledakkan bahan peledak di beberapa kota sebagai tanggapan terhadap keadaan darurat selama 60 hari dan jam malam yang diumumkan oleh Noboa. Presiden yang terpilih pada bulan Oktober dengan janji untuk memerangi kejahatan terkait narkoba, kini menghadapi ujian sebenarnya dalam melawan kartel narkoba setelah pemimpin kartel melarikan diri dari penjara. Dalam suasana penuh ketegangan dan kekacauan, Ekuador berjuang untuk merebut kembali kedamaian dan keamanan. Operasi militer yang digerakkan oleh Presiden Noboa menjadi langkah kontroversial yang mungkin merubah dinamika dalam perang melawan kartel narkoba yang merajalela. Dalam konteks keamanan global, peristiwa terbaru di Ekuador menciptakan situasi yang mendesak untuk dicermati. Presiden Daniel Noboa dengan kepemimpinan yang tegas memerintahkan operasi militer untuk menanggapi ancaman yang muncul dari kartel narkoba yang semakin berani. Namun di balik dramatisasi peristiwa tersebut, ada sejumlah pelajaran yang penting yang dapat kita ambil. Pertama, kehadiran kartel narkoba bukan hanya masalah internal suatu negara, tetapi juga merupakan ancaman serius terhadap stabilitas regional. Ekuador yang sebelumnya dianggap sebagai oase damai di antara negara-negara eksportir kokain, kini harus berhadapan dengan tantangan besar yang memerlukan respons yang cepat dan efektif. Kedua, situasi ini menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam memerangi perdagangan narkoba. Kartel narkoba tidak mengenal batas negara, dan solusi jangka panjang memerlukan koordinasi antar negara. Negara-negara di Amerika Selatan dan seluruh dunia, terutama di Indonesia, perlu bekerja sama untuk memerangi kejahatan terorganisir yang merusak keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, peran media sosial dalam menyampaikan informasi dan kepemimpinan transparan juga menjadi sorotan. Noboa menggunakan platform ini untuk mengumumkan langkah-langkahnya, menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk memobilisasi dan memperkuat dukungan masyarakat. Dalam mengambil pelajaran dari peristiwa ini, dunia dapat bersatu untuk mengatasi akar permasalahan perdagangan narkoba dan mendukung negara-negara yang berjuang melawan kartel tersebut. Presiden Ekuador telah memberikan contoh keberanian dalam menghadapi tantangan ini, dan kini tugas kita adalah memastikan bahwa upaya ini tidak hanya berhenti pada satu negara, tetapi menjadi dasar untuk aksi bersama yang lebih luas dan menjaga perdamaian dan keadilan global.